طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله إذا صلوا على نبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyul akbar wa azizul ghaffar rabbul jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh, segenap pimpinan pondok pesantren di Gombong, segenap pengurus masjid-masjid di Panjangsari, wabil khusus guru-guru saya Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Khairuddin, Gus Hasan, segenap pengajar di TPQ dan anak-anak gerakan pejuang subuh di Gombong. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau-beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati segenap aparatur pemerintahan baik sipil, TNI dan polisi, wabil khusus Bapak Bupati Kebumen yang mewakili, Bapak Camat Gombong, Bapak Kades Panjangsari dan Ramil Gombong, Kapolsek Gombong Pak Willy, Ketua Gerakan Pejuang Subuh Indonesia, Ketua Yayasan Yatim Satu Benih Bogor, segenap Karang Taruna Desa Panjangsari, segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama Ansor, Fatayat maupun Ibnu, segenap keluarga besar Gerakan Sedekah Panjangsari, segenap donatur Pondok Yatim Laskar Langit Kebumen, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kita duduk dan hadir dalam rangka peresmian gedung dari Pondok Yatim Laskar Langit yang ada di Gombong tercinta kita ini. Dalam mengisi kebahagiaan pada siang hari ini, saya pun hanya ingin menyampaikan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berisikan tentang kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu, saya siang hari ini enggak ceramah, cuma nyampein satu hadis saja. Mudah-mudahan 10 menit lagi selesai. Dipotong 5 menit pembukaan, berarti 5 menit lagi saya waktunya ngomong. Udah dengerin aja, kenapa sih? Memang sampai jam berapa kalau di sini ngaji di Panjangsari? Sampai jam 2. Sanggup? Kuat? Saya enggak. Yang sanggup terusin. Bapak Ibu, baginda Rasulullah pernah bersabda,
Arba'un min sa'adatil mar'il muslim, bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita muslim di panjang sehari ini mau bahagia. Pertanyaan saya, kita semua yang hadir siang hari ini mau bahagia apa tidak? Pasti mau jawabannya, Pak. Kenapa? Karena doa yang kita lantunkan minimal habis sholat itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita minta bahagia semua. Betul apa betul? Tapi pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia di panjang sehari ini harus punya 4 perkara. Nggih apa nggih? Bu, berapa perkara? 4. 4 apa? Perkara. Perkara apa? Perkara 4. Pertama, kalau kita di panjang sehari mau bahagia, pesan baginda Nabi apa? Pertama, kita harus punya baitun wasi', punya rumah biar bagus asal besar. Bu ya enggak apa-apa, memangnya salah? Salah apa tidak? Punya rumah bagus besar, bahagia apa tidak? Tapi di mana rumah kita sesungguhnya, Pak, sebagai muslim? Ternyata rumah kita adanya di hati kita loh, Pak. Kok begitu, Soki? Betapapun besar rumah kita, hektaran kita punya ladang, miliaran kita punya uang, tapi kalau hati kita kecil, Pak, sempit rasanya itu rumah. Gapung nggih? Ayo, maaf Pak, berapa banyak kita punya kawan yang mereka tinggal di perumahan-perumahan mewah di sana, tapi justru yang tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home, penyakit tidak betah di rumah. Kok begitu? Suami kemana, istri kemana, anak kemana. Rumah bagus-bagus seperti itu yang ninggalin cuma pembantunya saja. Ada apa tidak yang seperti itu? Banyak. Rumah ya alhamdulillah lah, walaupun kecil tapi punya, masuk ekonomi makmur. Rumah saja sama sumur. Iya makmur itu. Tapi karena saudara-saudara kita di sini hatinya luas, besar tuh rumah, saya yakin rasanya. Di rumah antara suami, istri dan anak masih bisa bertukar cerita. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran. Di rumah masih ada yang bersenandung sholawat. Di rumah di sepertiga malam terakhir masih bisa menghidupkan sholat sunat tahajud. Di rumah ketika suami berangkat bekerja ataupun ke ladang, istri melakukan sholat sunat duha. Besar Bu, saya yakin itu rumah Bu. Ayo, maaf Bapak Ibu, bukankah sejarah mencatat rumah baginda Nabi sendiri tidak lebih dari 3 kali 4 meter saja. Tapi tengok dari rumah yang 3 kali 4 meter tersebut, keluar sabda beliau yang dahsyat. Apa? Baiti jannati, rumah tanggaku laksana sorga bagiku. Kenapa? Hati baginda Nabi luas. Ini yang celaka, sudah rumah ngontrak hati sempit. Kiamat namanya tuh Bu. Itu terkena 2 penyakit tuh. Susah melihat orang senang sama senang melihat orang susah. Itu orang kalau kena 2 penyakit itu Bu, insya Allah nggak akan bisa gemuk. Ya benar-benar ini Pak. Ngelihat orang senang susah, ngelihat orang susah seneng. Baru pulang dari kantor masih capek keringetan, nyampe rumah istri laporan, Pak tetangga kita beli TV, kita kapan? Meriang. Dibawa ke rumah sakit, baru sampai rumah sakit dapat kabar temennya ganti motor, diimpus. Saya khawatir kalau dapat kabar temennya beli ladang, mati nanti dia. Tersiksa oleh perasaan. Makanya pesan baginda Nabi, kalau kita di panjang sehari ini mau bahagia, kita harus punya hati yang luas.
merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah ngiri Pak atas apa yang sudah Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya ya Bu. Ngiri ini penyakit bahaya Bu. Ngiri itu baru ngiri Pak. Coba kalau nganan, lu ya atuh Pak. Ayo, ini kan sekarang ini Bapak Ibu, ini bicara penyakit nih, maaf sekali maaf. Kita di Panjangsari akhir-akhir ini lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani, tapi lupa mengobati penyakit rohani. Ya Bung G. Kalau kita terkena penyakit jasmani Pak di sini Pak Panjangsari ini, cepat-cepat kita cari dokter. Enggak ada di Gombong kita pindah ke Jakarta. Tidak ada di Jakarta kita nyebrang sampai ke Singapura. Apain? Obatin penyakit jasmani. Padahal penyakit jasmani yang kita derita cuma menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi ketika terkena penyakit rohani, naudzubillah tsumma naudzubillah, dunia kita dijauhkan, akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Sebentar Bang, crossovernya jangan terlalu ditutup Bang, buka aja sedikit, terlalu kecekek suaranya. Ya, noise gate-nya tutup aja, buka saja, nggak apa-apa. Jangan dimatiin sekali. Tes, nah baik. Sampai mana sih barusan? Noise gate. Ayo Bapak Ibu nih, maaf nih, kayak yang 2 tahun terakhir nih kita lagi khawatirin sampai sekarang nih Pak. Ya, apa? Covid. Saya tanya sekarang, maaf sekali, saya tanya, Bu, ogah bener menyaut, saya heran, Bu. Nah, saya tanya, yang terparah dari orang kena Covid itu apa Bu? Nah, mati, selesai urusan. Bener Pak. Kalau memang berujung pada kematian, bedanya Covid sama penyakit lain apa? Gagal jantung mati, diabetes mati, gagal ginjal mati, bahkan tidur sendiri bisa mati kalau di tengah jalan. Ayo monggo coba-coba deh. Cuma yang saya khawatir efek yang dihasilkan dari Covid ini, maaf, bahkan tingkat silaturahmi kepada sesama kita di Panjangsari ini sudah mulai berubah gara-gara Covid. Betul apa betul? Iya maaf Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Bupati, saya minta maaf sekali. Saya bukan bilang Covid itu nggak ada. Covid itu ada Pak. Makanya kita tetap ikutin protokol kesehatan, ya. Cuma yang saya sedih kadang-kadang, dan izin, kita rakyat kecil disuruh jaga 5M, dan yang besar 17M masih aman-aman aja dan sampai sekarang. Dan ini kan sangat terasa Bang, ya. Lihat tingkat silaturahmi kita nih Pak di sini sekarang, efek dari Covid sekarang ini sudah mulai berubah Pak. Bahkan yang paling prihatin apa nih, kita lebih sering berburuk sangka kepada teman kita sekarang nih. Ini efek yang dihasilkan Covid akhir-akhir ini, kita lebih menghargai orang yang buang angin dibandingkan yang batuk Pak. Betul. Kalau ada buang angin, biarin lah, kentut, nggak bakal nular Covid. Tapi begitu ada yang batuk, cepat-cepat kita minggir Pak. Tuh. Padahal Covid penyakit dunia, cuma dunia saja yang dihancurkan, tidak sampai mencelakakan akhirat. Belum pernah saya ngaji sama guru-guru saya Pak. Ketika nanti penghuni neraka ditanya, kenapa kamu bisa masuk neraka? Covid Pak, nggak ada. Ya sekali lagi maaf, makanya kita tetap ikutin protokol kesehatan untuk menghilangkan Covid. Tapi jangan sampai lupa, kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Ya, kalau iman kita kepada Allah naik, imun kita pun akan meningkat.
Kalau imun kita di Panjangsari meningkat, maka insya Allah COVID udah bakal hilang dari tempat kita. Amin ya rabbal alamin. Tetap kita dukung program-program pemerintah kita dengan menerapkan 5M ya. 5M. Maaf Pak, maaf Bu. Dulu saya kecil deh. Saya berharap tahun 2022 saya bisa melihat mobil jalan di udara Pak. Saya kecil dulu. Alhamdulillah 2022 ini saya dikasih panjang umur sama Allah, masih bisa ketemu. Kita cuma diajarin cuci tangan tahun 2022 Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal kalau maaf bukan maksudnya ujub Pak. Kita umat Islam ini sebenarnya nggak perlu diajarin Pak soal cuci tangan. Nggak nggih? Paling tidak setiap wudhu kita cuci tangan. Berapa kali kita cuci tangan setiap wudhu Bu? Berapa kali? Jarang ngaji nih ibu-ibu nih. Ayo kita hitung. Pertama-tama sebelum wudhu kita cuci tangan. Maksimal berapa? 3. Setelah cuci tangan kita ke kumur kan? Kan cuci tangan lagi tuh. Masa ya kumur langsung dari keran? Ada di sini kumur langsung dari keran. Kan lewat tangan kan? Berapa kali maksimal? 3. Cuci muka. Langsung dikucurin lagi? Enggak. Berapa kali? 3. Kuping 3. Kiri 3. Tangan. Kan semua cuci tangan. 2022 kita masih dianjurkan mencuci tangan oleh pemerintahan pusat Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali kepada zaman batu lagi kita. Betul? Ini yang saya sedihkan Pak. Maaf sekali maaf. Ya wajar saya protes kayak begini Pak. Kenapa? Coba kita lihat. Tanpa kita sadarin Pak, efek COVID yang dihasilkan ini justru yang dirugikan kita umat Islam Pak. Apa buktinya Soki? Ramadan COVID naik, Syawal COVID meningkat, kemarin Idul Adha PPKM level 4, Muharram zona hitam Pulau Jawa ini, masih ingat kemarin? Tapi ketika sekarang Natal kemarin nggak ada COVID, tahun baru sepi COVID, betul? Waisak sepi COVID tuh, padahal di Bali itu ribuan orang berkumpul. Antri sembako sepi COVID. Suntik vaksin berdesak-desakan, nggak ada berita COVID tuh. Iya, tapi begitu peringatan Maulid COVID, klaster COVID. Ini sebenarnya COVID virus apa setan sih Pak? Kok takut banget sama kita umat Islam ngumpul begini nih? Iya tetap, makanya saya bilang tetap jaga. Saya sendiri udah vaksin 2 kali alhamdulillah. Ya, jangan pernah takut. Kita ikutin apa yang dianjurkan pemerintahan kita. Tapi sisi lain sekali lagi kita seharusnya lebih mengkhawatirkan penyakit jasmani Pak. Kenapa? Penyakit jasmani yang kita derita nih, dunia dijauhin, akhirat kita celaka. Contoh, ada nggak di sini yang senang sama orang pelit? Ada apa tidak? Nggak ada. Walaupun kadang-kadang kita suka pelit. Ya. Tapi tidak ada satupun dari kita yang senang sama orang pelit. Lihat orang pelit. Dunia dijauhin, akhirat. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Mulut dikunci, tangan berbicara, kaki bersaksi atas apa yang sudah kita lakukan di Panjangsari ini. Ini yang sering kita lupakan, penyakit jasmani Pak. Makanya terkait dengan penyakit jasmani ini Bu, dulu saya punya orang tua Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ pernah ngajarin begini. Kalau Bapak Ibu ingat, saya yakin masih ingat mudah-mudahan, bahwa sesungguhnya ada 2 perkara di mana nilai pahala sama timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi kita di Panjangsari Pak sering terjebak dalam 2 perkara ini Pak. Terjebak dalam menyepelekan dan menyia-nyiakan 2 amal ini. Padahal Bu,
di dua amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi kita justru sering terjebak dalam dua amal ini. Ada orang nanya sama saya, Sauki, kenapa bang? Kamu itu ngomong kok tentang amal mana yang untung mana yang rugi sih? Kok dalam ibadah kamu masih cari untung rugi sih Sauki? Loh, saya bilang emangnya salah? Ya nggak salah, tapi kan kita ibadah sama Allah itu seharusnya lillahi ta'ala. Betul ya Bu ya? Bu, Pak, saya tanya boleh? Ibadah yang kita lakukan di Panjang Sari ini lillahi ta'ala atau ada pamrih? Kurang kompak. Ibadah yang kita lakukan di Panjang Sari ini lillahi ta'ala atau ada pamrih? Baik, alhamdulillah. Yakin? Yakin. Saya tanya sekarang lagi, kalau memang ibadah kita lillahi ta'ala, berapa banyak dari kita yang hadir siang hari ini dalam ibadah kepada Allah masih sebatas takut neraka pengen masuk surga? Angkat tangan. Ayo, yang ibadah masih pengen masuk surga takut neraka angkat tangan. Ya, kan semuanya berarti ya. Itu kan ada pamrih namanya Pak. Pamrih apa tidak? Pamrih masih mengharapkan surga, masih takut sama neraka. Kita lupa bahwa hakikat ibadah kita sesungguhnya itu apa? Apakah dengan ibadah yang kita lakukan ini Allah ridho atau tidak sama diri kita? Betul. Ini yang kita lupa nih hakikat ibadah nih, seperti yang diajarkan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Apakah dengan ibadah yang kita lakukan pada siang hari ini Allah ridho atau tidak? Kenapa? Ketika Allah ridho kita masuk neraka, insya Allah neraka pun gak akan sanggup menyakiti kita Pak. Laksana Nabi Ibrahim diceburin ke dalam api besar. Padahal Bapak Ibu, tanpa dua perkara ini rasa-rasanya mubazir kita ditinggal di Panjang Sari ini Pak. Tanpa dua perkara ini Bu, sia-sia kita tinggal di Gombong tercinta kita ini. Apa dua hal ini? Ridho Allah dan syafaatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Nah saya tanya, betapapun kita di Panjang Sari punya uang 2 miliar. 2 miliar banyak apa sedikit? Banyak 2 miliar. Tapi ketika Allah tidak ridho, nggak akan enak rasanya itu duit Pak. Apa buktinya Soki? Oh mudah. Di rumah suami istri bertengkar terus setiap hari. Anak sudah nggak mau nurutin omongan suami. Anak sudah tidak mau nurutin omongan orang tua. Di rumah sudah tidak ada yang membaca Al-Quran. Di rumah sudah tidak ada lagi yang mau belajar alif-alifan. Itu salah satu bukti Allah nggak ridho sama harta yang kita punya Pak. Kok begitu Soki? Sebab saya diajarin sama guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Nasrullah. Beliau mengajarkan salah satu tanda bahwa Allah tidak ridho dengan rezeki kita apa? Rasa malasnya kita untuk ibadah kepada Allah itu dikarenakan terlalu banyaknya barang yang subhat yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Allahu Akbar. Yang subhat saja bisa membuat kita malas untuk ibadah kepada Allah, apalagi kira-kira yang haram. Ya Bu, tuh 2 miliar sekalipun, tapi ketika Allah nggak ridho Pak, nggak akan enak rasanya. Tapi walaupun kita di sini cuma megang uang 6 miliar, tapi kalau Allah ridho enak Bu. Emangnya saya salah? 2 miliar Allah nggak ridho, 6 miliar Allah ridho. Kira-kira pilih mana? Loh ya 6 miliar lah Pak. Cuma ngayal saja kok. Saya heran orang Panjang Sari ini ngayal senangnya masih nanggung Pak. Bu, ini kita lagi di majelis ilmu loh Bu. Majelis ilmu tuh majelis yang di dalamnya disebut nama Allah dan nama kekasih Allah. Majelis ilmu itu ijtima ulama mengajarkan, jumhur ulama mengajarkan
majlis yustajabu fihi du'a, majlis tempat diangkatnya doa. Loh, siapa tahu Bu, kita semua siang hari ini ngayal masing-masing kita punya 6 miliar. Malaikat rahmah lewat, angkat doa kita, orang Panjang Sari punya uang 6 miliar semua nanti. Baru amin sekarang. Tadi aja. Nah, sekarang sudah jelas. Ibadah kita sendiri, ibadah masih hitung-hitungan sama Allah. Ya, makanya saya punya orang tua ngajarin. Ada 2 hal di mana nilai pahala sama timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi justru kita di Panjang Sari ini sering terjebak dalam mengecilkan dan menyia-nyiakan 2 amal ini. Apa? Pertama, amaliyah puasa, Pak. Bapak Ibu, ibadah yang tidak ada timbangan pahalanya itu puasa, Pak. Puasa ini beda timbangannya sama ibadah-ibadah lain. Kalau ibadah-ibadah lain jelas timbangannya, Pak. Tapi puasa tidak. Kenapa? Dalam hadis qudsi Allah hanya berfirman begini, As-siyamu li wa ana adzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Betul apa betul? Ada nggak Allah bicarakan timbangan pahala di sini? Ada apa tidak? Beda sama timbangan pahala lain, Bu. Salat berjamaah jelas apa? 27 kali lebih baik daripada salat sendiri. Sedekah jelas pahalanya apa? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan Allah akan ganti 10 kali lipat. Jelas pahalanya. Makanya mau tuh kita tuh, Pak, walaupun cuman hari Jumat saja ikut sedekah. Udah sedekah setiap hari Jumat 5.000. Ya Allah, 5.000 pengen masuk sorga. Sorga mana 5.000? Pelecehan sama sorga nih. Sorga udah naik sekarang. Tapi baiklah. Namanya kok mau walaupun cuma 5.000 karena pahalanya jelas, Bang. Santuni anak-anak yatim jelas pahalanya. Apa? Ana wa kafilul yatama kahatin. Aku dan penyayang anak-anak yatim dalam hadis baginda Nabi seperti 2 jari ini nanti di dalam surga. Bareng tidak akan misah. Siapa yang nggak pengen sama baginda Nabi di dalam surga? Betul. Makanya mau tuh Pak kita santuni yatim walaupun cuma setahun sekali. Itu juga di bulan Muharram. Udah santunan setahun sekali ikutan. Udah paling cinta sama yatim katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang diajarkan kafil yatim itu bukan santunin setahun sekali, bukan nyantunin sebulan sekali. Kalau bisa masing-masing kita rawat punya 1 anak yatim dalam rumah tangga kita. Ya, kita nggak bisa ngerawat, titipin harta yang kita punya, penuhin kebutuhannya, kasih jajannya, usap palanya, minta doanya. Tuh baru kafil sesungguhnya. Bukan cuma sebulan sekali, bukan cuma setahun sekali. Udah bilang diri kita paling sayang yatim. Kafil yatim itu penuhin kebutuhannya, kasih jajannya sehari-hari, usap palanya, minta doa dari yatim. Itu baru kafil yatim sesungguhnya. Ya Bu, makanya kita beruntung nih Bu. Di sini kita punya pondok yatim Laskar Langit. Inilah salah satu sebab Allah belum turunin bencana di tengah-tengah kita. Ya, sungguh dalam hadis qudsi Bapak Ibu, Allah itu berfirman begini Bu. Allah berfirman dalam hadis qudsi itu, laula syuyukhan rukka wasibyanan rudda wa bahaiman rutta la sabba alaikumul azaba sabba. Sesungguhnya kata Allah dalam hadis qudsi ini Bu, Allah itu sudah muak ngelihat tingkah laku manusia yang ada di Panjang Sari ini Pak. Allah itu kesal ngelihat tingkah laku manusia yang ada di Gombong ini. Allah ingin turunkan azab di tengah-tengah mereka. Tapi begitu melihat 3 perkara ini kata Allah, murkaku surut,
azab aku tarik kembali. Ayo kita renungkan hadis qudsi ini Pak. Allah belum turunkan bencana di Kebumen ini, di Gombong ini, di Panjang Sari ini. Saya yakin masih ada salah satu dari 3 perkara ini. Siapa yang meredam murka Allah Bang? Pertama, yang meredam murka Allah syuyukhan rukka. Orang tua yang tengah malam sujud, nangis di hadapan Allah. Tuh yang meredam murka Allah Pak. Bapak Ibu, abang-abang saya, kita utang jasa Bang sama guru-guru kita ini. Kita utang jasa Bang sama orang tua kita ini. Di saat kita asik berbuat maksiat Bang, di sepertiga malam beliau bangun sujud mohon ampunan untuk orang Panjang Sari ini. Kita utang jasa sama beliau-beliau. Ya Bu ya. Bu. Suami ibu kan sering bangun tengah malam kan ya? Ngapain? Suami ibu bikin repot malaikat loh Bu. Malaikat udah siap-siap mau nyatet, kirain mau tahajud, kencing doang. Syuyukhan rukka. Orang tua yang tengah malam sujud, nangis di hadapan Allah. Tuh yang meredam murka Allah Bang. Lalu yang kedua sibyanan rudda. Bayi-bayi tanpa dosa masih nyusu, bersih, suci, tanpa dosa. Yaitu salah satunya adalah anak-anak yatim kita. Lantaran 2 perkara ini Allah belum turunin azab di tengah-tengah kita Bang. Ayo kita hidupkan deh adik-adik kita kasih semangat lagi buat mereka, penuhin kebutuhannya, kasih jajannya, usap palanya, minta doanya. Ya Bu, tenang Pak, kalau kita mau CS Pak, reseh nih pada nih. Bu, contoh nih Bu, kayak saya nih Bu, saya yatim Bu. Yatim saya, bapak udah nggak ada sih, yatim saya. Boleh ibu usap pala saya, habis itu gantian. Tapi baiklah, alhamdulillah sebulan sekali ya, alhamdulillah bisa bantuin, alhamdulillah. Jelas pahalanya kita mau ngelakuin. Tapi ketika bicara puasa, Allah nggak kasih tahu seberapa besar timbangan pahala puasa Pak. Makanya berapa banyak dari kita di Panjang Sari ini ketika berpuasa di Ramadan kemarin dibaca sama baginda Nabi lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda beliau? Apa sabda beliau saat itu? Kam min shaimin. Berapa banyak nanti umatku yang Islam itu di Panjang Sari ini yang ketika melakukan puasa tidak mendapatkan kebaikan apapun dari puasanya illal ju' wal atas, kecuali cuma sebatas menahan lapar dan hausnya saja. Artinya apa Bu? Puasa sih puasa ya Bu ya, tapi ngomongin tetangga jalan terus. Di Jakarta ini Pak, di Jakarta. Ini saya lagi bicara di Jakarta. Di Panjang Sari sih insya Allah sama. Berapa banyak dari kita Bang yang ketika puasa kemarin itu kita lakukan sia-sia. Orang tua saya dulu pernah bilang bahwa ibadah kita kebanyakan dalam berpuasa ibadah yang kayak seperti beduk Pak adanya. Tahu beduk? Depan saja rapat, belakangnya bolong. Iya kan? Kita nih kalau baru masuk Ramadan cakep Pak, sholat rajin kita ke masjid itu ikut tarawih Pak. Masjid musola full nggak bisa nampung jamaah. Tapi begitu masuk minggu kedua, masjid musola mengalami kemajuan. Soft sholatnya makin maju. Minggu ketiga paling cuma 3 saf doang yang ikut tarawih. Sementara yang lainnya sudah pada berguguran mikirin THR. Sudah akhir-akhir Ramadan, imam doang berdua sama karpet musola. Ayo, ingat baginda Nabi mengajarkan bahwa ar-Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul li ummati.
Rajab itu bulannya Allah Bapak Ibu. Sya'ban itu bulanku kata baginda Nabi, dan Ramadan bulan buat umatku, umat Islam. Seharusnya kalau memang bulan buat umat Islam, tidak ada amal sedikit pun yang tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis baginda Nabi, tidurnya orang yang berpuasa itu nilai pahala buat mereka. Ya bukan berarti puasa tuh tidur terus Pak, enggak juga ya. Jangan mentang-mentang kita baca tidurnya orang puasa itu bagian dari ibadah, terus kita tidur seharian. Ya enggak begitu juga. Tuh, ayo mudah-mudahan kita masih dikasih panjang umur untuk bertemu di Ramadan yang akan datang. Amin. Cuma saya mau pesan, kalau kita masih bertemu di Ramadan yang akan datang, saya berpesan khusus untuk diri saya pribadi. Jadikan Ramadan esok sebagai dua perkara. Pertama, jadikan Ramadan esok adalah Ramadan terbaik yang pernah kita laksanakan. Amin. Yang kedua, jadikan Ramadan esok sebagai Ramadan yang terakhir pula yang kita laksanakan. Loh kok begitu Syauki? Karena ada dua hal lagi terpecah. Pertama, karena tidak ada satupun janji Allah kita masih bertemu di Ramadan yang akan datang. Yang kedua, supaya timbul kekhusyuan kita dalam menghidupkan ibadah di bulan Ramadan ini. Ya. Tuh, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Amaliyah yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita di Panjang Sari sering terjebak adalah puasa. Yang kedua, amaliyah yang tidak ada timbangan dosa. Ini juga sering kenapa kita Pak di sini Pak? Apa? Kufur nikmat. Hati-hati Pak. Ini kufur nikmat salah satu penyakit hati Pak. Ya. Ini hati-hati nih. Dosa-dosa lain Bapak Ibu Allah kasih tahu timbangannya. Ghibah Allah kasih tahu timbangannya. Mencuri Allah kasih tahu timbangannya. Minuman khamar Allah kasih tahu timbangannya. Judi Allah kasih tahu timbangannya. Tapi ketika bicara kufur nikmat, Allah nggak kasih tahu timbangannya. Sebab dalam Al-Quran Allah hanya berfirman, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adzabi. Kalau kau bersyukur aku akan tambah nikmatku kata Allah. Tapi kalau kalian kufur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, ingat baik-baik, orang Panjang Sari, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah nggak kasih tahu seberapa besar timbangan Allah tentang kufur nikmat. Makanya saya tanya lagi, boleh saya tanya lagi? Boleh Bu? Baik. Di Panjang Sari ini lebih banyak mana Bapak Ibu? Syukur kita atau kufur kita? Syukur. Alhamdulillah. Yakin? Mau tahu hitung-hitungannya? Saya lagi senang hitung-hitungan soalnya Pak belakangan ini Pak. Kenapa? Karena saya ngaji Sayyidina Umar bin Khattab pernah meriwayatkan begini. Hasibu qabla an tuhasabu. Biasakan kita ngitung amal kita sendiri Pak di dunia ini, sebelum nanti Allah yang akan menghitung amal kita. Ya. Kenapa? Ketika Allah yang sudah menghitung amal kita Pak, tidak akan ada celah sedikit pun dari kita untuk meloloskan diri dari hitungannya Allah. Nah makanya ayo, kalau memang Bapak Ibu mau tahu lebih banyak syukur atau kufur, Ibu Bapak bilang tadi syukurnya lebih banyak, betul? Alhamdulillah. Cuma ayo kita lihat dari angka ini. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita semua ini di sini. Ini semua kan dikasih waktu 24 jam sama Allah, betul? Coba yang 23 jam angkat tangan. Enggak ada. Yang 23 jam setengah angkat tangan. Enggak ada juga. Berarti sepakat ya, Allah memberikan kita semua waktunya 24 jam untuk hidup, betul? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Tapi bukankah Allah sudah mengulang-ulang berpuluh-puluh kali dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma,
Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan, Pak? Syauki, kenapa? Saya yakin masih banyak syukurnya kok, Syauki. Baik, kalau memang lebih banyak syukurnya, baik, kita lihat. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, kita pecah lagi menjadi beberapa bagian, Pak. Ya, begini. Waktu normal untuk istirahat itu menurut ilmu kesehatan 8 jam. Betul betul. Buang 8 jam pertama. Waktu normal untuk bekerja pun menurut ilmu profesional 8 jam di luar jam istirahat. Lebih dari 8 jam hitungannya lembur. Boleh tanya sama ASN, kalau polisi sama TNI 24 jam kerjanya. Ya. Tapi kalau pegawai, waktu kerja kita 8 jam di luar jam istirahat. Baik, itu aja hitungannya udah kena, Pak. 8 jam buat bekerja, 8 jam buat istirahat. Kan masih ada 8 jam terakhir, Pak. Bu, janganlah kita bicara lebih banyak syukur, Pak. Mau sama saja, seharusnya kan yang 8 jam kita gunakan buat ibadah kepada Allah. Saya tanya sekarang, berapa banyak dari 8 jam yang kita gunakan ibadah kepada Allah? Anggap insya Allah warga Panjang Sari ini sama sholat wajib nggak akan pernah ketinggalan, amin. Walaupun tidak berjamaah, amin. Baik, saya tanya lagi, sekali sholat orang Panjang Sari itu berapa lama? Satu kali sholat orang kita berapa lama? 5 menit. Kelamaan. 5 menit mah doa apa udah kebaca itu mah. Iya. Oh, rata-rata kita sholatnya 3 menit setengah, Bang. Malah teman saya ada 1 menit setengah. Paket kilat khususnya. Tapi baik, Pak, saya ikutin ucapan Bapak. 5 menit. 5 kali 5 25. Masih ada 7 jam 35 menit. Sauki, ibadah kan gak cuma sholat, Sauki. Terus ya kita kan baca Al-Quran juga, Sauki. Baik, kita masukin hitungannya baca Al-Quran. Insya Allah orang Panjang Sari ini dalam sehari baca Al-Quran 1 juz setiap hari. Gue malah ketawa. Amin. Nah begitu dong. Setiap hari orang Panjang Sari baca Al-Quran 1 juz. Amin. Baik, 1 juz. Untuk membaca 1 juz rata-rata diperlukan waktu 1 jam. Itu standar, Pak. Ya, lambat tidak, cepat tidak. Sebab kalau para tahfiz kita kalau baca 1 juz itu bisa selesai 20-30 menit paling lama. Tapi anggaplah kita 1 jam. Baru 1 jam 25 menit. Sauki, ibadah kan gak harus di atas sejadah, Sauki. Terus sedekah bagian dari ibadah. Ya sudah, saya tanya, setiap hari yang kita keluarin buat sedekah berapa duit, Pak? Dari yang kita hasilkan. Anggaplah sehari kita menghasilkan uang 100.000 rupiah. Anggap berapa yang kita sedekahin dalam 100.000 setiap hari? 2.000. Ya, yang sedekah ngeluarin 2.000 mudah-mudahan masuk surga. Surga 2.000, parahan lagi nih, Pak. Sauki, jangan begitu, Sauki. Kamu menghina orang Panjang Sari. Loh kenapa memang, Pak? Sedekah itu kan yang penting ikhlas. Benar. Sedekah yang penting ikhlas, Bu. Soal banyaknya nomor 1, Bu. Benar, Pak. Sedekah santunin yatim itu daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Ya. Anggaplah 2.000 dalam sehari, 5.000, 10.000 lah paling besar kita dalam sehari. Kalau sehari kita dapat 100.000, masih belum nutupin, Pak. Karena sedekah itu berapa menit sih? Cuma ngeluarin begitu selesai udah. Betul. Sauki, kita silaturahmi, Sauki. Silaturahmi kan bagian dari ibadah.
Ayo kita hitung lagi silaturahmi. Biasanya dalam silaturahmi kan kita main ke rumah saudara kita ya. Baik. Sekali kita bertetangga berapa lama Pak? 2 jam. Kelamaan. 2 jam kalau kitanya nggak betah, tuan rumah pengen ngusir sebenarnya Pak. Tapi baik, saya hitung lagi 2 jam. Baru 3 jam 30 menit. Masih ada 4 jam 30 menit. Pantas Allah ulang-ulang dalam surah Ar-Rahman sebanyak 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Padahal kufur nikmat Allah nggak pernah kasih tahu Pak seberapa besar dosanya Pak. Ayo, makanya dulu orang tua saya juga pernah ngomong begini. Yang namanya nikmat itu Pak baru terasa ketika sudah mulai berkurang atau sudah hilang sama sekali, baru terasa nikmat. Kita baru bisa merasakan nikmatnya tidur di saat mata kita tidak mau terpejam Pak. Betul nggak? Kita baru bisa merasakan nikmatnya makan di saat gusi kita sedang bengkak. Kita baru bisa merasakan nikmatnya bernafas lega di saat hidung kita sedang flu atau sudah ditutup sama masker. Tapi saat mata kita bisa terpejam, mulut kita bisa mengunyah nikmat, hidung kita bisa bernafas lega, apakah kita sudah pernah bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Contoh. Saya punya orang tua, Umi. Saya punya ibu baru setahun kemarin wafat. Umi Haja Siti Khalilah binti Haji Ayub. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa beliau. Cuma yang saya mau ajak bicara begini Pak. 2 bulan sebelum beliau wafat Bapak Ibu, kami keluarga itu sudah harus mempersiapkan tabung oksigen sewaktu-waktu beliau mengalami sesak napas. Kalau lagi sesak napas itu satu tabung itu cuma dipakai cuma 1 jam lamanya. Satu tabung oksigen ukuran 10 kilo cuma 1 jam. Harganya Rp100.000. Artinya orang tua saya harus mempersiapkan paling tidak 1 hari, kami harus mengeluarkan Rp100.000 supaya orang tua saya bisa bernafas dengan lega selama 1 jam. Baik, buat kita nih semua, Allah memberikan kita nikmat oksigen ini 24 jam tanpa berhenti secara gratis. Betul. Bayangkan ketika Allah kenakan pajak oksigen yang kita hirup ini Pak. 1 jam oksigen Rp100.000. Kita hidup 24 jam. Artinya 1 hari kita mempersiapkan 2,4 juta yang kita keluarkan buat Allah untuk kita bisa bernafas. Sebulan kita harus mengeluarkan hampir 70 juta rupiah untuk bisa bernafas. Bayangkan dari pertama kita keluar sampai hari ini, berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk kita bisa bernafas. Pernahkah kita bersyukur sama Allah atas nikmat bernafas, nikmat oksigen yang sudah Allah berikan kepada kita? Makanya nikmat baru terasa ketika sudah mulai berkurang atau sudah hilang sama sekali. Nah Bapak Ibu, ayo kita mulai dari nanti malam ini. Saat kita semua naik ke tempat tidur kita masing-masing, biasakan kita bertanya kepada hati kita, wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur saya atau justru kufur saya? Kenapa? Karena kufur penyakit hati. Penyakit hati ini bikin hati tidak luas. Ya, itu yang pertama. Kalau kita mau bahagia, kita punya hati yang luas. Caranya lebih gampang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, itu yang pertama.
Yang kedua, pesan baginda Nabi kalau kita mau bahagia apa? Yang kedua, kalau kita mau bahagia di Panjang Sari ini, pesan baginda Nabi, kita harus punya misbahun munir. Punya lampu biar banyak asal nyala. Ya kalau banyak mati gelap juga, Bu. Betul, banyak nyala. Tapi apa lampu kita sebagai muslim, Pak? Neon, lampu dunia, Pak. Patromak, cahaya dunia, Bu. Lilin, pelita di dunia, Bang. Lampu yang kita butuhkan sesungguhnya adalah lampu dan cahaya yang nanti akan nerangin lubang kubur kita. Misbahun munir di sini ai amalun katsir, amal yang banyak. Kenapa rupanya? Karena amal kita yang kita lakukan ini yang nanti akan nerangin lubang kubur kita, Bapak Ibu. Bu, ibu naruh duit 1 juta di pondok yatim Laskar yang Langit, cakep. Kenapa? Nanti ketika bapak ibu meninggal dunia, masuk ke dalam kuburan kita gelap. Begitu kita ngeluarin 1 juta buat Laskar Langit, kuburan bapak ibu pakai lampu neon, terang, Pak, 1 juta, terang kuburan 1 juta. Sauki 1 juta ya ada sih Sauki, cuma kan ada kebutuhan lain. Terus kalau 100.000 boleh? Boleh. Lampu templok kecilan dikit, kecilan, Pak. Lo 100.000 Sauki, kalau 50.000 nggak apa-apa, bagus, lilin, apinya goyang, hati-hati. Sauki, kita adanya 5.000, boleh Bu, nggak apa-apa, pentol korek. Hati-hati, nggak boleh kena angin. Kena angin gelap lagi makam kita nanti. Amal yang kita lakukan itu yang akan jadi penerang lubang kubur kita, Pak. Ayo, maaf. Nih, tanpa disadari nih, Pak. Ini semua nih yang hadir nih, semua nih. Nih calon-calon jenazah nih. Allahu Akbar. Saya ceramah di hadapan calon jenazah, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Calon legislatif, Bu, masih banyak yang stres karena nggak kepilih, Bu. Calon menteri, Pak, ngimpi. Calon bupati saja antriannya panjang. Tapi kalau calon jenazah pasti. Betul. Kita sering lupa, Pak, bahwa hidup hanya sebuah perjalanan panjang, perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Semua kita cuma sebatas perantau, Bu, di bumi Allah ini. Semua kita. Betul. Lo namanya orang merantau kan mesti pulang. Betul. Orang merantau mesti pulang. Sombong, Pak, yang kalau kita sadar, Bu, kita hanya seorang perantau tapi nggak pernah mikirin pulang. Pulang seharusnya senang, pulang seharusnya girang. Contoh, selesai pengajian dan peresmian gedung Pondok Yatim Laskar Langit, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang apa tidak? Senang. Kenapa senang? Pulang copot kerudung, ganti daster ya. Orang pulang pasti senang. Lebaran masyarakat Panjang Sari yang punya kampung pulang mudik. Pulang. Senang apa tidak? Kenapa senang? Pulang kampung ketemu keluarga besar. Terbukti lagi orang pulang pasti senang. Kalau Bapak Ibu ingat, ketika masih sekolah dulu, kalau masih ingat, di kelas kita ada guru galak sekali, Pak. Pas pelajaran beliau ada pengumuman, Bapak guru nggak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Pulang. Senang apa enggak? Banyak juga rupanya yang nakal di sini. Kenapa senang? Pulang jam pelajaran kosong. Terbukti orang pulang pasti senang.
Terakhir, selesai hidup di dunia kita pulang kepada Allah. Pulang. Seneng apa enggak? Ragu-ragu. Mau bilang senang takut ntar sore. Apa sih Pak yang bikin kita pulang sama Allah itu berat? Ada yang ngeganjal di hati. Dua hal saya ngaji sama guru saya Rahmatul Abror Kiai Nur Muhammad Iskandar. Diajarkan dua hal yang bikin pulang kepada Allah itu berat. Apa? Pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta Pak sama urusan dunia nih Pak, sehingga timbul saat berpisah maka berat, ada yang ngeganjal di hati. Tak, makanya pulang kepada Allah jadi berat. Betul? Itu sudah perangkap setan Pak. Kalau sudah cinta dunia pasti akan takut dengan yang namanya kematian. Padahal kematian sesuatu yang pasti. Makanya Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya sama para sahabatnya, ya Imam, apa sih yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah? Beliau berkata, yang menyebabkan hati kita mati sampai doa belum dijawab sama Allah dikarenakan idda'aitum anna mautal haqqa wa la tasta'iddulah. Kita yakini bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Yang bahasa sering saya pakai akhir-akhir ini apa? Sekarang ini Pak, sebagai orang tua, kita di Panjangsari ini lebih memikirkan bagaimana cara hidup enak, tapi lupa mempersiapkan mati nikmat. Hidup enak perlu, mati nikmat jauh lebih penting. Selama ini yang kita ubur hanya titel, hanya jabatan, hanya pangkat. Kita lupa bahwa pangkat yang paling tinggi itu almarhum. Betul? Apapun titel kita Pak, S1, S2, S3, MPD, MPP, MP, titel yang paling akhir almarhum. Alhamdulillah kalau almarhum. Kalau almaun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pantas Pak. Bahkan maaf sekali, maaf, sekelas baginda Nabi saja, sekelas baginda Nabi itu mendapatkan teguran keras dari malaikat Jibril saat itu. Ya Allah, baginda Nabi yang manusia pilihan mendapatkan teguran keras dari malaikat Jibril, yang hakikatnya teguran ini buat kita umat Islam di Panjangsari ini Pak. Apa teguran malaikat Jibril kepada baginda Nabi saat itu? Teguran malaikat Jibril kepada baginda Nabi saat itu adalah, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Muhammad, silahkan kau berbuat sekehendak hatimu Muhammad. Kau mau ini boleh, mau begini boleh, mau begitu silakan, mau begini pun silakan Muhammad. Silakan berbuat sekehendak hatimu Muhammad, silakan. Tapi ingat baik-baik Muhammad, fa innaka mayyitun, bahwa sesungguhnya engkau pasti akan jadi mayat juga nantinya Muhammad. Nah, Bapak Ibu, selaras seharusnya ini untuk kita renungkan, di mana baginda Nabi pernah bersabda, ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Dunia ini Pak, penjara buat kita orang beriman Bu, tapi sorganya buat orang-orang di luar Islam. Betul? Namanya kita tinggal di penjara, tentu ada aturan main yang harus kita laksanakan. Iya kan? Nggak bisa kita sembarangan di dalam penjara Pak, ada aturan main. Makanya ketika saya pernah ditanya sama sahabat saya Pak Kiai, saya punya sahabat alhamdulillah macam-macam rupa, berkah silaturahmi Kiai. Saya punya sahabat itu
mulai dari ahli sejadah sampai haram jadah pun ada. Satu hari ada seorang haram jadah ini nanya sama saya, Soki, kenapa bang? Itulah kenapa saya ini keluar dari Islam, Soki. Murtadin pak di mereka. Dia ini murtadin, sahabat saya. Inilah sebabnya kenapa saya keluar dari Islam. Saya kaget, loh memang kenapa bang? Iya kita lagi enak-enak kepotong waktu kamu sholat. Jadinya kita keputus omongan kita. Ntar ngobrol lagi nggak enak. Di Islam itu susah Soki katanya. Aturannya banyak. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ini dilarang, itu dilarang. Susah Islam itu, makanya saya keluar dari Islam. Terus agama apa? Abang sekarang apa? Saya udah nggak pakai agama. Oh ya sudah. Tapi kalau abang bilang Islam itu susah bang, abang pakai kacamatanya mungkin terbalik. Saya bilang, dia kaget. Terbalik bagaimana Soki? Ya buat saya itu tidak ada agama semudah Islam bang, saya bilang. Loh itu larangan-larangan dalam Islam. Apa larangan dalam Islam? Justru Islam membolehkan bang. Islam abang mau begini silahkan, dalam Islam mau begini silahkan, mau begitu boleh. Dalam Islam ini semua boleh saya bilang bang. Yang nggak boleh dalam Islam itu sebenarnya cuma satu. Kaget. Apa? Yang dilarang sama Allah. Betul kan? Ayo, kira-kira kalau yang nggak dilarang sama Allah boleh apa tidak? Boleh. Dia balik marah. Soki, ya justru itu larangannya Allah itu banyak. Loh, saya bilang apa larangannya Allah bang? Dalam Islam Soki nggak boleh minum minuman keras. Kata siapa Islam nggak boleh minum minuman keras? Di dunia yang nggak boleh bang. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar dijelaskan, sorga nanti di sungai-sungai sorga itu mengalir susu dan arak. Di dunia bang yang nggak boleh, di akhirat mah silahkan. Betul. Dalam Islam nggak boleh main perempuan Soki. Kata siapa dalam Islam nggak boleh sama perempuan? Justru Islam itu mandang fitrahnya manusia. Laki-laki senang sama perempuan, fitrah bang. Tapi lewati dulu sebuah pintu yang bernama nikah. Betul. Tuh jangan Adam saja diciptakan sama Hawa saya bilang. Itu kan berarti memang Allah ini tahu persis kebutuhan manusia. Fitrah. Adam diciptakan sama Hawa, bukan Adam sama Bambang. Ini sekarang Adam sama Bambang. Oh begitu Soki. Saya bilang. Nah ada satu lagi nih Soki yang larangan nih. Saya sangat senang nih. Apa bang? Islam itu kan nggak boleh menghambur-hamburkan duit Soki ya, nggak boleh berjudi. Bang, kata siapa Islam nggak boleh ngambur-ngamburin duit bang? Tapi dalam Islam istilahnya bukan judi bang. Apa? Sedekah. Ya, abang main judi saya bilang, main 10 kali dikasih menang sekali, abang udah seneng banget bang. Dalam Islam bang, sedekah 10 kali abang keluarin, 10-10-nya Allah kasih abang menang, nggak akan ada ruginya. Kata siapa Soki? Baginda Nabi menjelaskan dalam hadis, sungguh orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah tidak akan pernah berkurang sedikit pun, bahkan bal yazdad akan bertambah dan bertambah. Begitu Soki. Iya bang, itulah indahnya Islam. Abang putar lagi kacamata yang abang pakai melihat dalam Islam. Saya bilang dalam Islam bang, jangankan soal kehidupan diatur dalam Islam, pakai peci saja kita diatur kok dalam Islam. Itulah indahnya Islam. Betul apa betul pak? Kita kan orang laki pak, pakai peci kan diatur sama agama, iya kan? Mau kondangan, mau ceramah, pecinya lurus begini. Betul.
Kenapa? Supaya ada wibawa. Tapi begitu mau sholat, angkat sedikit. Kok begitu Syauki? Bagian dari sujud. Iya. Cicilan belum kebayar, miring. Emang apa? Iseng main gaple, begini. Coba lihat. Luar biasanya Islam. Jangankan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pakai peci pun kita diatur dalam Islam. Ya Bu. Tuh makanya saya bilang Pak, ayo apa sih yang mau kita rebutin dari dunia? Padahal sudah jelas dalam Al-Quran dijelaskan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini hanya kefanaan belaka, yang abadi cuma Allah. Makanya Hujatul Islam itu mengajarkan kepada kita, Imam Al-Ghazali mengajarkan, ini dunia. Ambil yang kau perlu, nikmati yang boleh. Sebisa mungkin jangan sampai kau gagal di dunia. Tapi kalaupun kita sampai gagal di dunia nanti, kita kan masih punya akhirat Pak. Bayangkan, Imam Al-Ghazali berabad-abad lalu mengajarkan, jangan cara kita mencari dunia saat ini sampai menghancurkan akhirat kita nanti. Kok begitu Syauki? Karena Al-Quran mengajarkan lagi kepada kita, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat nanti jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya. Tuh yang pertama, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama urusan dunia Pak saat ini, sehingga timbul saat berpisah ada yang mengganjal di hati, maka pulang kepada Allah jadi berat. Ya Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua terakhir yang menyebabkan kita berat pulang kepada Allah apa? Ini yang paling penting justru. Apa? Karena nggak punya bekal Pak. Betul? Nggak punya bekal maksain berangkat. Sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan sudah terlihat. Kok begitu? Nggak punya bekal berangkat. Contoh, saya berangkat dari Jakarta mau ke Kebumen Pak, ke Gombong. Saya punya duit 25.000 rupiah. Kira-kira sampai nggak ke Gombong Pak? Kalau saya paksain berangkat, saya jadi gembel Pak. Kenapa? Lo nggak punya bekal berangkat. Betul? Atau gini lah, jangan jauh-jauh Jakarta Gombong. Kita mau ke Cilacap. Berapa jauh Cilacap dari sini? 1,5 jam. Baik. Sebelum berangkat kalau Bapak naik mobil, Bapak dulu periksakan keadaan mobil Bapak. Bensinnya bagaimana, mesinnya bagaimana, rodanya bagaimana. Mobil kendaraan sudah aman, pindah ke penumpang. Nanti kalau kita bawa anak, bawa istri, cemilannya mana, minumannya mana. Buat kita rokok di mobil kalau ngantuk. Perjalanan 1,5 jam dari Gombong ke Cilacap, kita persiapkan bekal sedemikian rupa. Ini perjalanan hidup kita Pak, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bayangkan, dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Pindah apa tidak? Berapa lama di alam rahim? 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan. 9 bulan 10 hari orang tua kita ngandungin kita. Hidup berkembang kita di alam rahim. Selesai dari alam rahim, merantau lagi kita pindah. Kemana kita pindah? Panjang Sari. Di sini kita sekarang. Berapa lama kita di Panjang Sari? Sampai malaikat maut menjemput kita. Kapan Sauki? Tergantung jatah. Nah, ada jatahnya Pak. Ada yang jatahnya 2000 tahun, Nabi Adam. Usia umat Nabi Adam itu rata-rata 2000 tahun. Yang paling pendek itu usia Nabi, dari Nabi Adam itu anaknya yang menjadi Nabi pertama kali Nabiullah Smith alaihissalam. Usia umat Nabiullah Smith itu rata-rata 1800 tahun. Karena guru-guru mengajarkan usia umat Nabi ngikutin nabinya Pak. Ada yang nabinya Nabi Nuh, usianya 940 tahun. Maka umatnya rata-rata 900 tahun saat itu.
Kita sekarang umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa usia beliau ketika wafat? 63. Itu standar orang Gombong, Pak. Iya, standar kita tuh, Pak. Kalau mau nyontoh hadis Nabi, usia umatku nanti baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Kalaupun lebih nggak bakal meleset lebih dari itu. Anggaplah 120. Tapi berapa banyak yang sekarang hidup sampai 100 tahun orang kita? Betul. Jadi kalau nyontoh Nabi, patokan kepada baginda Nabi, umur kita cuma sampai 63. Kalau siang ini sudah terasa 50 tahun, waspada. 13 tahun lagi, Pak. Hati-hati, mulai memperbanyak ibadah. Tapi kalau pagi siang ini baru terasa 62 tahun 11 bulan 3 minggu 5 hari, makan yang enak-enak. 2 hari lagi mau dijemput. Soki, ngomong aja kamu besar. Memangnya kenapa? Kami masih muda, Soki, masih lama. Maaf. Soal maut bukan urusan tua muda, Bang. Maut aneh kayak pohon kelapa nih maut nih. Coba tengok pohon kelapa tuh. Yang tua jatuh, yang muda jatuh, yang cengkir bisa jatuh. Tuh maut kayak gitu, Pak. Jangan bilang kita masih muda, Bang. Berapa banyak di Panjang Sari ini kakek neneknya udah sakit-sakitan, cucunya duluan yang berangkat. Ada yang kayak begitu. Jangan bilang kita masih muda. Makanya beruntunglah kita nih di Panjang Sari ini, Pak. Maut nggak pernah pakai abjad, Pak. Kok begitu, Soki? Kalau maut pakai abjad enak kita, Pak. Mudah nunggunya, Pak. Tahun ini yang mati A, berikutnya B, tahun depannya C, tahun depannya D. Saya S. Abah saya Z. Berangkat duluan nyatanya. Jadi suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, yang namanya malaikat maut pasti akan menjemput kita. Betul. Makanya dalam riwayat lain Imam Hasan Al-Basri mengingatkan bahwa sungguh hidup di dunia ini nggak lebih dari 3 hari. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Hari kemarin sesuatu yang sudah lewat dan tidak bisa kita ulang kembali. Hari esok sesuatu yang misteri dan kita nggak akan tahu sampaikah kita bertemu sampai hari esok. Maka diajarkan sama Imam Hasan Al-Basri yang terbaik adalah hari ini. Mumpung kita masih hidup di dunia ini, ayo kita persiapkan bekal kita yang maksimal mungkin. Mumpung ruh belum berpisah dari jasad. Ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Pintu taubat pun masih banyak, masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita persiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Soki, kamu siang-siang ngomong mati sih, Soki. Saya jadi takut mati, Soki. Jangan hidup, Pak. Saya juga sebenarnya sudah malas hidup, Soki. Ya sudah, mati saja. Kok begitu sih, Soki? Muslim tuh, Pak, berani hidup nggak boleh takut untuk mati. Kenapa? Betapapun kita takut akan kematian, entah malaikat maut akan menjemput kita juga. Pun betapa beraninya kita menantang kematian, kalau belum waktunya nggak akan mati-mati juga. Jadi Muslim yang terpenting, persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita sendiri. Apa yang bisa kita bawa untuk menghadapi alam-alam setelah kita hidup di dunia ini? Kita hidup di dunia cuma 63, Pak. Begitu kita pindah ke alam kubur, berapa lama kita tinggal di alam kubur, Pak? Bu, berapa lama di alam kubur? Sampai datang hari kiamat, Pak. Ya Allah, ya Rabbana. Kalau saya hari ini meninggal, sore dikubur, besok pagi kiamat, lumayan saya, Bu. Ya cuma semalaman doang saya di dalam. Tapi kalau kiamatnya masih 1000 tahun, Pak. 1000 tahun kita terkalang tanah. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi alam barzakh kita? Dari alam barzakh yang sampai kiamat masih pindah lagi. Kemana kita pindah? Yaumil mahsyar. Saya nggak bisa bayangkan, Pak. Dikumpulkannya seluruh manusia, Pak. Dari Nabi Adam sampai Adam Jordan dikumpulin nanti di atas. Allahu Akbar. Iya, sampai akhir zaman. Udah dengerin aja nggak apa sih?
Kita umat baginda Rasulullah sebagai nabi akhir zaman. Beruntungnya kita umat akhir zaman, Pak. Walaupun kita tinggal di akhir zaman bukan berarti hitungannya di belakang. Umat baginda Nabi itu janji Allah akan dihisap pertama kali nanti. Tapi jangan lupa, perpisahan kita sama baginda Nabi ini hampir 15 abad. Betul. Artinya selama 15 abad itulah kita menanti di yaumil mahsyar, Pak. Selesai? Belum. Selesai dari yaumil mahsyar pindah lagi. Kemana kita pindah? Yaumil hisab. Disitulah akan diputar film kita di dunia. Berapa lama di sana? Ya hitung saja antrian kita 15 abad ditambah umur kita sekarang. Itulah lamanya kita nanti di yaumil hisab. Selesai di yaumil hisab, masih pindah lagi kita. Kemana kita pindah? Yaumil mizan, hari penerimaan rapot. Kalau alhamdulillah nerima kita rapot tangan kanan, apa? Turun suara dari Allah langsung, salamun qaulam mir rabbir rahim. Keselamatan atas kamu, salam atas kalian, wahai dari Tuhan yang maha penyayang. Allahu Akbar. Allah yang akan ngasih selamat langsung, Pak, ketika kita menerima rapot tangan kanan. Selesai? Belum. Pindah kita lagi. Kemana? Yaumis sirat. Di jembatan itulah kita menanti, Pak. Dan di yaumis sirat cuma ada tujuan sorga dan neraka. Ayo Bapak Ibu, persiapkan diri kita di dunia ini untuk menghadapi perjalanan kita yang masih amat sangat panjang ini. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, bersedekahkah kita, membantu adik-adik yatim kita untuk mereka bisa hidup setara dengan mereka yang punya orang tua, itulah amaliyah yang nanti akan ngikutin kita sampai di yaumil mizan. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Saya pun masih pengen ngomong lama, cuman nggak memungkinkan juga waktunya. Tapi mohon maaf Kiai, anggap saya punya hutang di sini masih 2 lagi. Insya Allah nanti kedatangan saya akan saya selesaikan 2 pasal lagi. Ya Bu. Terakhir ya sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtamahahunna bisababihim kulluh. Suratul khas Walid Ki Zainuddin MZ dan Umi Haji Siti Khalillah binti Haji Ayub. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah Allah lapangkan kubur beliau-beliau. Allah ampuni segala dosa-dosa beliau. Allah jadikan kubur-kubur beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini sedang kurang sehat, mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan dari majelis ilmu, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarganya, Allah jadikan sakitnya ini sebagai kifarat atas perbuatan dunianya. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu pada siang hari ini, saya bilang tadi majelis ilmu, majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Mudah-mudahan lewat keberkahan Fatihah yang kita baca, keberkahan kita duduk bersama guru-guru kita, keberkahan kita duduk di majelis ilmu, serta keberkahan dari adik-adik yatim dan keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sedang ada hajat, Allah percepat qabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan rizkinya, Allah mudahkan segala usahanya, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah, serta Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihin niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kesimpulan siang hari ini, di hari yang penuh kebahagiaan ini, intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu nilai-nilai iman, ya Bu ya. Jaga iman kita baik-baik Pak. Tapi jangan egois sebagai orang tua. Wariskan iman kita ini kepada anak keturunan kita nanti. Tanamkan kepada anak-anak kita, nak, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silahkan berubah, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita semua sedang berjuang. Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan terima kasih kepada segenap pengurus Pondok Yatim Laskar Langit atas kebolehannya saya, diundangnya saya di tempat mulia ini. Terima kasih kepada Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil serta para tokoh-tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.